Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah KWU. Saya Grecia Firly Pramesti dengan NIM akhir 103. Saya Greta Puspita Mimpias dengan NIM belakang 104. Saya Gifari Badrul Caksono dengan NIM akhir 105. Awal mula berdirinya warung sejak 2014. Perjalanan sebuah usaha kecil menengah selalu menyimpan cerita perjuangan yang menarik. Kisah ini datang dari Mbak Novi, seorang pemilik toko sembako dan counter pulsa yang merintis usahanya sejak 2014 silam. Keputusan membuka usaha ini didasari oleh keberanian yang besar setelah suaminya memutuskan untuk berhenti bekerja. Dengan modal nekat dan tekad mandiri secara ekonomi, Mbak Novi dan suaminya memulai segalanya dari bawah. Mereka mendirikan sebuah counter pulsa kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan hidup harian. Usaha yang sukses membutuhkan proses dan adaptasi. Hal ini dialami langsung oleh Mbak Novi, di mana bentuk tokonya tidak langsung lengkap seperti sekarang. Counter pulsa yang semula hanya melayani pengisian pulsa, perlahan mulai dikembangkan secara bertahap. Dalam mengelola roda bisnisnya, Mbak Novi menerapkan sistem manajemen yang sangat sederhana dan konvensional. Seluruh pencatatan keuangan dan kalkulasi keuntungan di tokonya masih dilakukan secara manual tanpa pembukuan yang sangat rinci. Mengenai persentase keuntungan, angkanya cukup bervariasi, antara 5% hingga 10% tergantung pada jenis item yang terjual. Sebagai contoh untuk produk rokok, margin keuntungan yang diambil biasanya berada di angka minimal yaitu sekitar 5%. Walau terlihat kecil, perputaran barang yang cepat setiap harinya terbukti mampu menopang usaha ini hingga bertahan belasan tahun.
Faktor penting yang membuat toko Mbak Novi tetap eksis adalah ketepatan dalam membidik pasar. Karena lokasinya dikelilingi oleh pemukiman mahasiswa, maka target konsumen utama mereka adalah para mahasiswa kampus sekitar. Produk yang paling laris dicari pun berkisar dari rokok hingga kebutuhan pangan anak kos seperti mie instan, telur, dan beras. Namun, ketergantungan pada konsumen mahasiswa ini juga menjadi tantangan terbesar bagi Mbak Novi. Kendala utama yang dihadapi adalah ketika masa libur perkuliahan tiba. Saat kampus libur, kawasan sekitar toko seketika berubah menjadi sepi karena mahasiswa mudik. Masa-masa ini menuntut Mbak Novi untuk lebih pintar mengelola modal karena omset pendapatan otomatis akan mengalami penurunan drastis.